Di video ini kita akan membahas mengenai perhitungan tahanan dari saluran transmisi. Nah, untuk tahanan DC kita hitung pakai rumus ini. Jadi RDC itu sama dengan Rho dikalikan dengan L dibagi A. Rho-nya hamba jenis dari konduktornya. Nah, untuk tembaga Rho-nya 10,66. Untuk aluminium Rho-nya 17. L-nya panjang konduktor, A-nya luas penampang dari konduktor. Atau bisa juga kita pakai rumus ini, RDC sama dengan Rho dikalikan dengan 1/A. Jadi satuannya ohm per satuan panjang. Bisa ohm per feet, ohm per meter, atau ohm per mil. Nah, ini tahanan DC untuk konduktor pilin. Kalau yang tadi itu untuk konduktor yang punya satu serat. Yang ini untuk konduktor yang punya banyak serat atau konduktor pilin. Ini konduktor yang biasa dipakai di saluran transmisi. Nah, kalau untuk konduktor pilin, tahanan DC yang tadi kita kalikan dengan 1,02. Jadi seperti ini rumusnya. Ini untuk konduktor pilin. Nah, kalau bahan konduktornya tembaga, maka nanti tahanan DC-nya, karena untuk tembaga itu Rho-nya 10,66 dari tabel yang tadi. Yang ini, tembaga Rho-nya 10,66. Jadi kalau kita ganti Rho ini dengan 10,66, dapat ini. Jadi RDC untuk tembaga, konduktor tembaga pada suhu 20 derajat Celcius, itu 10,8732 dikalikan dengan 1/A. Ohm per feet. Nah, kemudian ini bisa kita rubah ke ohm per mil karena 1 mil itu 5280 feet. Maka ini kita kalikan dengan 5280 sehingga satuannya menjadi ohm per mil. Atau bisa juga kita rubah ke ohm per meter karena 1 feet itu 0,3 meter. Bisa kita rubah ke ohm per meter. Nah, kalau kita rubah ke ohm per mil, ini kita kalikan dengan 5280 dapat ini. 57410,496 dikalikan dengan 1/A. Ohm per mil. Ini tahanan DC untuk konduktor tembaga pada suhu 20 derajat Celcius. Kalau bahan konduktornya aluminium atau ACSR, maka Rho-nya ini kita ganti dengan 17. Kita dapatkan ini. Ini RDC dari ACSR pada suhu 20 derajat Celcius. 17,34 dikali 1/A ohm per feet. Kita rubah ke ohm per mil dikalikan dengan 5280 dapat ini. 91555,2 dikali 1/A ohm per mil. Ini tahanan DC dari konduktor ACSR pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau suhunya lain, bukan 20 derajat Celcius? Nah, kalau suhunya beda, maka tahanannya juga akan berubah nanti. Nah, ini pengaruh dari suhu terhadap tahanan itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, di sini R1-nya itu tahanan pada suhu T1, R2 itu tahanan pada suhu T2. Sedangkan T-nya itu konstanta, itu tergantung ke bahan konduktornya. Untuk tembaga T-nya 241, untuk aluminium T-nya 228. Nah, kemudian frekuensi juga berpengaruh terhadap besar tahanan. Jadi nanti untuk sistem AC yang punya frekuensi 50 Hz atau 60 Hz, nah tahanannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan tahanan DC. Nah, untuk sistem AC, besar tahanan itu akan dipengaruhi oleh frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, nanti tahanannya akan semakin besar. Nah, cuma untuk pengaruh frekuensi kita nggak punya rumusnya, tapi kita punya tabel. Tabelnya itu ada di lampiran A.
Nah, seperti ini tabelnya. Tabel A1 ini untuk tembaga. Nah, tahanan itu di sini, di kolom yang ini. Jadi ini tahanan DC, yang ini tahanan AC-nya. Ini pada suhu 25, yang ini pada suhu 50. Nah, ini kalau kita lihat, tahanan AC itu lebih tinggi, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahanan DC. Semakin tinggi frekuensi, tahanannya juga semakin sedikit lebih besar. Nah, ini tahanan untuk berbagai ukuran konduktor tembaga. Jadi ini ukuran konduktornya ini, atau luas menampang dari konduktornya itu yang ini, di kolom yang pertama ini. Satuannya cm. Nah, ini tabel A1 untuk tembaga. Tabel A2 ini untuk aluminium CSR. Jadi tahanannya itu yang ini. Oke, kita lihat contoh yang ini. Konduktor tembaga, ya, ukurannya 211-600 cmil, jumlah seratnya 12, masing-masing serat punya diameter 0,1328 in. Ditanyakan tahanan DC pada suhu 20 derajat Celcius dalam ohm per mil. Nah, ini untuk menghitung tahanan DC ini pada suhu 20 derajat Celcius. Karena konduktornya tembaga, kita pakai rumus yang untuk tembaga. Ini untuk aluminium, untuk tembaga kita pakai rumus ini. Yang ini. Ini tahanan DC pada suhu 20 derajat Celcius untuk tembaga. 57410,496 dikalikan dengan 1/A, satuannya ohm per mil. Jadi tinggal kita kalikan aja ini dengan dikalikan dengan 1/A-nya. Nah, kalau untuk contoh ini ya, ini tadi rumusnya. A-nya itu yang ini, ya. Ini ukuran konduktornya 211-600 cmil, kita masukkan aja ke rumusnya. Jadi A ini kita ganti dengan 211-600. Ini. Nah, ini kalau kita hitung, kita dapatkan tahanan DC-nya pada suhu 20 derajat, ya, itu 0,2713 ohm per mil. Ini untuk pertanyaan A. Untuk pertanyaan B, ditanyakan tahanan DC pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, untuk menghitung ini, kita gunakan rumus yang tadi. Rumus yang ini. Jadi pengaruh suhu terhadap tahanan. Nah, R1-nya, ini tahanan pada suhu 20. Yang ini. R1 tahanan pada suhu T1. T1-nya 20, R1-nya yang ini. R2-nya ini yang mau kita hitung tahanan pada suhu 25 berarti, ya. Jadi T2-nya 25. Kemudian T-nya untuk tembaga itu T-nya 241, ya, yang tadi. 241, sehingga kalau kita hitung tahanan DC pada suhu 25, kita masukkan aja ke rumusnya. Ini RDC pada suhu 20 itu yang ini 0,2713, T-nya 241, T2-nya 25, T1-nya 20, kita dapatkan hasil ini. Ini tahanan DC pada suhu 25, 0,2765 ohm per mil. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang C ditanyakan tahanan DC pada suhu 50. Nah, ini kita pakai rumus yang ini juga, cuma sekarang T2-nya 50, T2-nya 50, T1-nya 20, R-nya pada suhu 20 itu yang ini. Nah, ini kalau kita masukkan ke rumusnya, kita dapatkan tahanan DC pada suhu 50, 0,3025 ohm per mil. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan hasil di tabel A1 untuk tembaga.
konduktor kita itu yang ini 21166 cmil ya, ukurannya 12 serat. Ini kalau kita lihat tahanan DC-nya pada suhu 25 0,276. Ini sesuai dengan perhitungan kita tadi. Ini tahanan DC pada suhu 25 0,2765 ya. Pada suhu 50 0,3025. Kalau kita bandingkan dengan hasil di tabelnya, pada suhu 50 0,302. Jadi sesuai gitu hasilnya dengan tabel. Oke, kemudian yang ini sudah, yang ini. Nah, kalau untuk yang ini konduktor aluminium ya, ACSR. Nah, untuk perhitungan tahanannya kita pakai rumus yang untuk aluminium. Jadi kita pakai yang ini. Oke, jadi saya rasa untuk yang ini nanti bisa dicoba masing-masing ya, karena saya rasa nggak terlalu sulit. Yang ini juga, ini konduktor aluminium, ini juga bisa dicoba masing-masing. Oke, saya rasa untuk perhitungan tahanan kita udah selesai ya. Video selanjutnya nanti kita membahas mengenai perhitungan induktansi dari saluran transmisi. Oke, jadi untuk ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.